Manchester City. It's still De Bruyne. Kevin De Bruyne. That's a smashing goal. He's left foot. De Bruyne. Oh, what a goal! It's going to be a debut for Kevin De Bruyne, their record signing. Di dunia sepak bola, kita terbiasa disuguhi hal-hal megah seperti gol indah, selebrasi ikonik atau gelar-gelar besar yang mengubah karir pemain. Tapi di balik hingar-bingar itu ada cerita-cerita kecil, fakta-fakta unik yang jarang disorot. Fakta-fakta yang tidak muncul di highlight atau catatan statistik biasa. Beberapa bahkan terasa tidak masuk akal sampai kita membacanya sendiri dan mengangguk pelan. Wah, seriusan? Berikut ini fakta sepak bola yang terasa seperti kebohongan, tapi ternyata memang beneran loh. Apa saja fakta-fakta tersebut? Sulit dipercaya, tapi begitulah fakta di lapangan Kevin De Bruyne. Maestro lini tengah Manchester City dan otak di balik banyak gol indah klub tersebut tidak pernah sekalipun meraih penghargaan Player of the Month Liga Inggris hingga dirinya pergi dari The Citizen tahun ini. Padahal kalau bicara statistik, KDB bukan pemain biasa. Ia adalah top asis kedua sepanjang masa Premier League dengan catatan 118 asis, hanya kalah dari Ryan Giggs. Pemain Belgia itu juga konsisten mencetak 2 digit asis setiap musim. Lucunya, nama-nama seperti Timo Pukki dan Andrew Ayew pernah mencicipi penghargaan ini. Tapi KDB, nihil. Ia hanya pernah menjadi nominasi. Salah satunya pada Januari 2024 lalu. Tapi penghargaan itu jatuh ke tangan mendiang Diogo Jota. De Bruyne tak sendirian sebenarnya. Ada sejumlah nama besar yang juga belum pernah mendapat penghargaan ini, dari Gary Neville, Didier Drogba hingga Xabi Alonso. Fakta berikutnya menyinggung soal Cristiano Ronaldo. Kini dirinya dikenal sebagai top skor sepanjang masa Liga Champions dengan catatan 140 gol. Sebuah catatan yang menunjukkan betapa berbahayanya CR7 di depan gawang. Kepala hingga kakinya bisa untuk mencetak gol. Namun di balik itu semua ada fakta menarik yang nyaris terlupakan. Ronaldo butuh 27 pertandingan untuk mencetak gol pertamanya di UCL. Butuh waktu dari debutnya bersama Sporting, lalu Manchester United hingga akhirnya ia menjebol gawang lawan di musim 2006-2007. Itu terjadi saat United melibas habis AS Roma 7-1 di perempat final leg kedua. Banyak orang mengira Ronaldo langsung gacor sejak muda, padahal prosesnya panjang dan tidak instan. Kini, tak ada seorang pemain yang bisa mendekati capaian rekor gol CR7 di UCL, setidaknya dalam waktu dekat. Tapi fakta bahwa ia pernah kering selama 27 laga di kompetisi ini adalah pelajaran bahwa semua butuh proses. Bicara soal capaian, Jose Mourinho adalah salah satu pelatih yang sering buat rekor. Ada satu masa saat Mourinho membuat rekor yang luar biasa, dari tahun 2022 hingga 2011 dalam 150 pertandingan kandang, The Special One tidak pernah sekalipun kalah di laga kompetitif. Gila. Rentetan ini terjadi saat ia melatih Porto, Chelsea, Inter Milan hingga Madrid. Bayangkan tekanan yang datang setiap pekan, lawan yang berganti-ganti, cedera pemain, cuaca buruk, tapi tetap saja tak ada tim yang bisa mencuri 3 poin dari Mourinho ketika bermain di kandang. Rekor ini baru tumbang pada 2 April 2011 saat Real Madrid kalah 0-1 dari Sporting Gijon di Santiago Bernabeu. Tapi tetap saja, Mourinho sudah menorehkan rekor yang sulit dikejar, karena menjaga konsistensi di kandang selama nyaris 1 dekade itu bukan perkara mudah. Kadang konsistensi seperti yang dilakukan Mourinho juga bisa muncul dari pola yang tidak disadari. Seperti fakta ini bahwa sejak tahun 1982 selalu ada minimal 1 pemain Inter Milan dan Bayern Munchen di setiap final Piala Dunia. Dari Rummenigge, Lothar Matthäus, Wesley Sneijder hingga Lautaro Martinez dan Dayot Upamecano.
Bahkan saat Italia dan Jerman tidak melaju jauh seperti yang terjadi di Piala Dunia 2022, dua klub itu masih menempatkan pemainnya di final. Bayern bahkan menempatkan 2 pemain. Selain Dayot Upamecano, ada Kingsley Coman di skuad Prancis. Entah ini sebuah kebetulan atau tidak, tapi kedua klub raksasa Eropa ini memang bagus dalam memilih pemain penting yang bisa tampil di level tertinggi. Fakta selanjutnya ada James Milner. Nama pemain Inggris itu memang bukan yang paling tenar macam David Beckham, tapi karir panjangnya di kompetisi sekeras Liga Primer jadi bukti bahwa Milner punya kualitas. Tapi yang menarik bukan hanya itu, faktanya Milner sudah menjalani debut Premier League saat Harvey Elliott bahkan belum lahir. Debut Milner terjadi pada 2002 bersama Leeds United. Elliott lahir pada 2003. Lebih mengejutkan lagi, keduanya sempat bermain bersama di Liverpool bahkan jadi starter bareng. Jadi saat Elliott naik ke tim utama, Milner masih cukup fit dan kompetitif untuk bersaing dengan pemain belasan tahun. Masih dari Liga Primer, kini bergeser ke salah satu pemain paling kontroversial, Mario Balotelli. Selama membela Manchester City, Super Mario sukses membantu klub tersebut meraih trofi Liga Primer. Namun fakta menariknya bukan itu. Namun rupanya sepanjang karir di Premier League, Balotelli hanya mencetak 1 assist dan itu terjadi saat Sergio Aguero mencetak gol kemenangan dramatis di menit 93 melawan QPR. Gol itu membawa Manchester City menjadi juara Liga Inggris musim 2011-12. Bahkan 1 assist, 1 momen, 1 gelar. Kalau saja Balotelli terlalu lama menahan bola, sejarah bisa berubah. Ngomong-ngomong soal gol, harusnya seorang penyerang itu setidaknya melepaskan tendangan ke gawang meski tidak jadi gol. Tapi hal ini tidak berlaku bagi Oliver Giroud. Selama Piala Dunia 2018, ia menyumbangkan sesuatu yang nyaris tidak masuk akal. 0 tembakan ke gawang sepanjang turnamen, tapi tetap mengangkat trofi juara. 8 laga, tidak satu pun tembakan yang mengarah ke target. Tapi kontribusinya tidak bisa diremehkan. Ia membuka ruang, memancing bek lawan, jadi pemantul bagi Griezmann dan Mbappe. Inilah uniknya sepak bola. Terkadang pemain tanpa statistik mentereng justru memainkan peran vital yang tidak terlihat. Dan Giroud adalah bukti nyata. Masih soal statistik, kita semua tahu bahwa jumlah gol seorang bek dan gelandang biasanya lebih banyak seorang gelandang. Tapi John Terry mematahkan itu. Selama berkarir di Liga Primer, Terry sukses mencetak 41 gol di Premier League, sementara Andres Iniesta hanya mencetak 35 gol di La Liga. Gila bukan? Tapi hal ini terjadi mungkin karena peran Iniesta sebagai kreator ketimbang pencetak gol karena sudah ada Lionel Messi. Tapi tetap saja, melihat seorang bek tengah lebih subur daripada salah satu gelandang terbaik dunia adalah ironi. Pada fakta terakhir ada Philipp Lahm. Sebagai bek, kontak fisik adalah bagian dari hidup. Tapi Philipp Lahm membuktikan bahwa kamu bisa menjadi pemain bertahan kelas dunia tanpa harus melakukan pelanggaran. Dari September 2013 hingga Oktober 2015, Lahm menjalani 13 bulan tanpa satupun pelanggaran di Bundesliga. 13 bulan. Melawan pemain seperti Marco Reus, Aubameyang, dan pemain Bundesliga lainnya. Yang dilakukan Lahm bukan hanya soal teknik, tapi soal kecerdasan, membaca permainan, dan memilih waktu yang tepat. Lahm memang benar-benar jenius sebagai pemain. Well, pada akhirnya kita tahu bahwa sepak bola memang bukan hanya soal gol dan gelar, tapi juga soal cerita tentang Balotelli yang sekali assist tapi langsung mencetak sejarah, atau tentang Giroud yang tanpa shoot tapi bisa meraih trofi Piala Dunia.